warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penaksiran. Kemarin kita sudah belajar juga ya tentang penaksiran, cuma kita beda sedikit materi. Kalau kemarin kan kita membahas tentang penaksiran bilangan cacah. Kalau sekarang kita akan belajar tentang penaksiran bilangan pecahan. Nah, penaksiran bilangan pecahan itu nanti kita akan membahas tentang taksiran pecahan biasa dan campuran. Terus kita akan membahas tentang taksiran persen dan juga kita akan membahas tentang taksiran pecahan desimal. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu ya tentang taksiran pecahan biasa dan campuran. Nah, maksudnya itu mengubah pecahan biasa dan campuran itu ke dalam bentuk bilangan bulat atau satuan terdekat. Ya, jadi kita mengubah bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang enggak ada penyebutnya, enggak ada pembilangnya ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Bulatkan 3/5 ke satuan terdekat. Nah, untuk mempermudah kita membulatkan pecahan 3/5 ke satuan terdekat, kita bisa menggunakan garis bilangan. Ya, di sini Butia sudah buatkan garis bilangan itu seperti ini ya. Jadi kita buat garis seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini itu misalkan Butia tulis 1 ya. Sini 1, sini 0. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, 1 ini, 1 kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, itu antara pembilang dan penyebut itu angkanya sama. Misalkan di sini Butia tulis 1/1, itu bisa ditulis sama dengan 1. Artinya di sini itu 1 dibagi 1 itu hasilnya 1. Misalnya 7/7 itu sama dengan 7 dibagi 7 hasilnya 1. Jadi 1 di sini itu antara pembilang dan penyebut itu angkanya sama. Ya, ingat-ingat di situ. Sekarang kita soalnya tadi bulatkan 3/5. Lihat di sini 3/5. 3/5 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Kita tulis dari sini. Di sini kan 0. Berarti di sini 1 per, di sini penyebutnya berapa? 5. Berarti di sini 1/5. 2/5, 3/5, 4/5. Maaf di sini berarti kan 5/5 sama dengan 1. Di sini 1. Berarti di sini Butia tulis 5/5, 1 atau 5/5. Nah, kita cek dulu di sini kan soalnya 3/5. 3/5 itu ada di sini. 3/5 ini lebih dekat ke 1 apa lebih dekat ke 0? Kita hitung dari sini ya. Dari sini kita hitung 1, 2. Berarti di sini 1, sini 2. Nah, kalau 3/5 ke 0 kita hitung 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Sudah terlihat ya teman-teman bahwa 3/5 ini lebih dekat ke 1. Jadi bisa dituliskan 3/5 dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi berapa? 1. Jadi jawabannya ini. Mudah ya. Jadi kita tulis 0, terus ini dilihat dulu penyebutnya berapa? 5. Berarti otomatis di sini nanti tulis 1/5. Kalau di sini nanti penyebutnya 4, berarti 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 itu sama dengan 1. Berarti satunya di sini. Nah, kalau di sini 3/5, maka 3/5 kita lihat 3/5 lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0. Kita hitung ya, 1, 2. Oh, di sini kalau ke 1 lompatnya cuma 2 angka. Kalau ke 0 lompatnya 3 angka. Berarti 3/5 itu lebih dekat ke 1. Jadi 3/5 dibulatkan menjadi 1. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 soalnya bulatkan 4 2/6 ke satuan terdekat. Butia tuliskan di sini ya. Soalnya 4 2/6 dibulatkan ke satuan terdekat.
Diingat-ingat ya teman-teman, 4/2/6 itu sama dengan 4 ditambah 2/6 ya. 4 ini kan sudah termasuk bilangan bulat, berarti kita hanya akan membulatkan yang bilangan pecahannya saja, yaitu 2/6. Kita lihat 2/6 nya ini ya, 2/6 kita bulatkan ke satuan terdekat. Kita tulis lagi, buat dulu ya garis bilangan seperti ini biar mudah. Sini 0, kita lihat pecahan ini 2/6, satuannya itu 6, berarti di sini 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, yang ini 1. Ingat, 1 itu sama dengan antara pembilang dan penyebut angkanya sama. Sekarang kita lihat di sini 2/6. Kita cari yang di sini 2/6, yaitu ada di sini ya. 2/6 itu ada di sini. Kita lihat 2/6 ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 1? Kita cek dulu. Ke 0, 1, 2, lompatnya ada 2 lompatan. Kalau 2/6 ke 1 ada berapa lompatan? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 lompatan. Nah, sudah terlihat bahwa 2/6 itu lebih dekat ke 0. Maka 2/6, kita tuliskan di sini dulu ya. 2/6 itu dibulatkan menjadi 0. Maka di sini bisa ditulis 4 ditambah 2/6 dibulatkan ke 0, berarti ditambah 0 sama dengan 4. Jadi 4/2/6 kalau dibulatkan ke satuan terdekat itu hasilnya 4. Seperti itu. Ya, mudah ya. Nah, untuk soal yang nomor 3, ini ada operasi penjumlahan, tapi kita disuruh untuk menaksirkan terlebih dahulu 2/4/5 ditambah 1/4. Kita taksirkan dulu 2/4/5. Tulis di sini ya, 1, 2, 4/5. Ingat-ingat, 2/4/5 itu sama dengan 2 ditambah 4/5. Kita bulatkan terlebih dahulu 4/5-nya. 4/5 dibulatkan menjadi berapa? Nanti baru dijumlahkan. Caranya sama. Kita carinya pakai garis bilangan seperti ini. Kita di sini ditulisnya 0. Yang ini 1 per penyebutnya 5, 2/5, 3/5, 4/5, yang ini 1. Nah, 4/5 itu ada di sebelah sini. Nah, kita cek 4/5 itu lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0. Bisa dilihat ya, kalau ke 1 berapa lompatan? 1, berarti di sini 1 lompatan. Kalau 4/5 ke 0 berapa lompatan? Dihitung 1, 2, 3, 4. Ada berapa lompatan? 4 lompatan. Berarti 4/5 itu dibulatkan menjadi 1. Di sini ditulis 1, otomatis yang sini 2 ditambah 4/5 itu kalau ditafsirkan ditulis 2 ditambah tadi 4/5 ditafsirkan menjadi 1. Maka 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 2/4/5 itu kalau ditafsirkan ke bilangan bulat ya, hasilnya 3. Nah, sekarang kita cek dulu yang satunya. 2/4/5 ditambah 1/4. Kita bulatkan terlebih dahulu 1/4. Kita tulis di sini ya, 1/4. Pakainya juga sama, garis bilangan. Berarti di sini 0. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau 1. Nah, kita lihat di sini 1/4. 1/4 ini berapa sih? Lebih dekat kemana sih? Kita cek dulu. 1/4 itu kalau ke 0 berarti lompatnya 1. Kalau ke 1 dicek lompatnya 1, 2, 3. 2, 3. Bisa dilihat bahwa 1/4 itu lebih dekat ke 0. Maka 1/4 itu dibulatkan menjadi 0. Sehingga di sini bisa ditulis 2/4/5 ditambah 1/4 itu ditulis taksirannya tadi hasilnya
3 ditambah 0, hasilnya 3. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau ada soal penjumlahan atau pengurangan atau pembagian atau perkalian, itu terlebih dahulu dibulatkan ya. Jangan langsung dikerjakan dulu atau baru ditaksirkan, itu salah. Jadi pecahannya itu ditaksirkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikalikan atau dibagi atau dikurangi, seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu pembulatan pecahan desimal. Tadi kan kita pembulatan pecahan campuran dan pecahan biasa. Sekarang kita pembulatan pecahan desimal. Nah, itu maksudnya pecahan desimal itu dapat dibulatkan ke satuan atau persepuluhan atau per seratusan terdekat. Butia sudah tuliskan contohnya di sini. Ada pecahan desimal 2,738. Bacanya per angka ya, bukan 2,738, itu salah, tapi bacanya 2,738. Nah, duanya di sini itu disebut satuan. Kalau 7-nya ini per sepuluhan, 3-nya ini per seratusan, 8-nya ini adalah per 1000. Nah, di sini itu juga ada aturan pembulatan. Jika yang pertama, jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. Ke satuan terdekat itu yang diperhatikan adalah persepuluhannya. Persepuluhannya yang ini ya, ini yang dilihat. Yang poin nomor 2, jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka yang diperhatikan angkanya itu adalah angka perseratusannya. Yang bagian ini, yang nomor 2 dari koma. Nah, yang ketiga, angka batas pembulatan itu adalah 5. Jadi jika kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Kurang dari 5 itu maksudnya antara 1, 2, 3, 4. Yang kurang dari 5 ya, itu dibulatkan ke bawah. Kalau angkanya itu sama dengan 5 atau lebih dari 5, itu dibulatkan ke atas, atau lebih mudahnya kalau dibulatkan ke bawah itu nanti ditambahkan dengan 0. Kalau dibulatkan ke atas nanti angka satuannya itu ditambahkan dengan 1, seperti itu. Nah, langsung ya kita ke contoh soal. Contoh soal sebelah sana itu Butia sudah tuliskan soalnya. Bulatkan 6,72 ke satuan terdekat. Yang kedua itu adalah bulatkan 5,631 ke persepuluhan terdekat. Kita selesaikan dulu yang nomor 1. Penyelesaian. Yang nomor 1 itu 6,72. Itu dibulatkan ke satuan terdekat. Ingat tadi aturan pembulatan, jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. 6 ini disebut satuan, 7-nya ini disebut persepuluhan, 2-nya ini disebut apa? Per 100. Nah, kita disuruh untuk membulatkan ke satuan terdekat, maka kita perhatikan angka persepuluhannya. Di sini angka persepuluhannya itu adalah angka berapa itu? Angka 7. Jadi 7 kita cek, 7 itu sama 5, besar yang mana? Ini pelajaran kelas 3 ya kayaknya. Ini 7 sama 5. Angka yang paling besar itu diapakan? Dikasih capuk. Jadi ini bacanya 7 lebih besar dari 5. 7 lebih besar dari 5. Tadi aturan pembulatan kalau angkanya nanti di sini itu antara 1 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah. Kalau 5 sampai 9 atau seterusnya itu dibulatkan ke atas. Jadi kalau di sini kan 7 kan dibulatkan ke atas, maka ditambah dengan
1. Berarti di sini bisa ditulis, satuannya ditulis 6 ditambah 7 tadi dibulatkan ke atas ditambah 1. Maka di sini hasilnya 7. Jadi bisa ditulis ya teman-teman bahwa 6 ditambah 1 itu hasilnya 7. Di sini bisa ditulis 6,72 itu dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 7. Nah, untuk yang materi selanjutnya yaitu tentang pembulatan persen. Persen tandanya seperti ini ya, atau kalau ditulis kepecahan biasa itu per 100 penyebutnya. Nah, itu artinya dapat dibulatkan ke puluhan terdekat. Persen itu bisa dibulatkan ke puluhan terdekat, tapi kita harus memperhatikan satuannya. Contoh soal, bulatkan 35% ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat ya. Tadi aturannya kita perhatikan satuannya. Kita bahas di sini saja. 35%. Kita tulis di sini 35. Satuannya itu adalah 5. 5 menurut aturan pembulatan 1 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah. Kalau 5 sampai 9 itu dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, maka angka satuannya ini ditambah dengan 1 ya, karena 5 ini dibulatkan ke atas. Ke atas, maka satuan ditambah puluhannya ditambah 1. Ditambah 1. Maka di sini 3-nya ini ditambah dengan 1, yang 5-nya ini menjadi 0. Jadi bisa ditulis 35% kalau dibulatkan ke puluhan terdekat itu maksudnya berapa? 3 ditambah 1 hasilnya 4. 5-nya jadi 0, maka menjadi 35% menjadi 40%. Ini ya yang dilihat itu yang satuannya. Kalau satuannya misalkan di sini Butia tuliskan 32%, kita yang melihatnya itu yang bagian 2-nya. 2-nya dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah? Dibulatkan ke bawah. Maka kalau dibulatkan ke bawah, angka yang di depannya ini ditambah dengan 0, maka hasilnya tetap 30%. Nah, kalau yang ini 5-nya itu kan dibulatkan ke atas, maka angka yang depannya ini ditambah dengan 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 5-nya ini jadi 0. Maka 35% itu dibulatkan ke puluhan terdekat, itu hasilnya 40%. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang soal nomor 2, bulatkan 63% ke puluhan terdekat. Nah, sama caranya. 63%. Kita lihat satuannya di sini adalah 3. 3 itu dibulatkan ke atas apa ke bawah? Ingat-ingat, antara 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah. Kalau 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke bawah, yang 3-nya ini sama jadi 0. Yang 6-nya ini karena dibulatkan ke bawah, jadinya 6 ditambah 0. Maka hasilnya 6. Jadi 63% itu sama dengan 60%. Seperti itu teman-teman. Mudah ya, kita hanya memperhatikan satuannya saja. Satuannya mau dibulatkan, dilihat 3 dibulatkan ke atas atau ke bawah. Aturan pembulatan antara 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah, 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Seperti itu. Ya, demikian teman-teman pelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas nanti akan dikirim via grup WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan ya. Ingat, matematika itu asyik kalau kalian mau mencoba. Sekian dari Butia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.